Sulit sekarang ini kita mempercayai berita sebuah media. Karena berita sebuah media tergantung kepada keinginan dari pemilik media tersebut. Bukan keinginan dari rakyat. Keinginan dari publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berjumpa lagi dengan Anda. Saya Abu Saminarda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh penonton channel YouTube Saminarda ini selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat BN, jika kita perhatikan sekarang ini, warna dan eksistensi dari pers, dari media, sungguh sangat jauh berbeda dengan eksistensi media pada era-era puluhan tahun silam. Kalau di era puluhan tahun yang silam, terutama di era-era perjuangan kemerdekaan dan di era-era mempertahankan kemerdekaan dulu, kehadiran dari media, surat kabar, majalah, tabloid, radio, dan lain sebagainya itu adalah untuk memperjuangkan kebenaran. Kehadiran media di saat itu dipelopori oleh orang-orang yang benar-benar idealis. Sedangkan kehadiran media di saat ini, kalau kita perhatikan, nyaris rata-rata karena tujuan bisnis dan politis. Kehadiran media saat ini berlatar belakang dari cita-cita bisnis pengusaha yang mendirikan media tersebut. Artinya media saat ini rata-rata didirikan oleh pengusaha. Sehingga dapat dikatakan kehadiran media tersebut lebih banyak mementingkan kepentingan bisnis. Selain itu, kehadiran media saat ini tampak juga lebih banyak dilatar belakangi oleh tujuan politik. Sehingga pendiri media tersebut punya tujuan dengan didirikannya media akan dapat dijadikannya sebagai alat untuk mencapai cita-cita politiknya. Dan juga kalau kita perhatikan, pendiri partai pun sekarang hampir tidak bisa dielakkan dari pemegang modal. Artinya apa? Yang mendirikan media dan mendirikan partai sekarang bak berkelindan yang dipegang oleh orang-orang berduit. Kalau demikian, dapat kita katakan negeri kita ini sekarang sedang berada dalam lingkaran kapitalis yang dijalankan oleh media dan oleh partai. Sekarang kita bicara tentang media. Coba lihat sekarang media. Nyaris tidak lagi memperjuangkan apa yang benar-benar terjadi di tengah-tengah rakyat. Media sebagai penyambung lidah rakyat sekarang sepertinya telah terkesampingkan
oleh kuatnya keinginan media sebagai penyambung cita-cita keuntungan dari pemegang modal yang mendirikan media tersebut. Seorang wartawan harus tunduk kepada pemegang modal. Sehingga kalau wartawan tidak setuju dengan apa yang diinginkan oleh pemegang modal, oleh pemilik media, maka dia keluar. Walaupun pemilik media itu sama sekali bukan wartawan. Walaupun pemilik media itu tidak ada dasar jurnalistik pada dirinya. Meskipun sekarang masih ada media-media yang dipegang, yang didirikan, yang dikendalikan oleh orang-orang atau pemimpin-pemimpinnya yang berlatar belakang jurnalistik. Sulit sekarang ini kita mempercayai berita sebuah media. Karena berita sebuah media tergantung kepada keinginan dari pemilik media tersebut. Bukan keinginan dari rakyat. Keinginan dari publik. Contoh, sebuah kejadian di suatu tempat di mana ada rakyat berdemo ke sebuah lokasi perusahaan pertambangan atau perkebunan. Kebetulan pemegang media tersebut, pemilik kebun itu, pemilik media tersebut adalah pemilik pertambangan itu. Maka wartawan yang mendapatkan informasi yang valid di lapangan tidak bisa menuliskan berita, tidak bisa menyiarkan berita yang benar-benar seperti yang terjadi di lapangan. Tetapi harus menuruti kehendak pemilik modal, pemilik perusahaan, pemilik media tersebut. Demikian juga dengan partai tadi. Terhadap yang terjadi di lapangan, anggota DPRD yang melihat langsung, yang mendengar langsung, yang menerima langsung aspirasi rakyat, tidak bisa menyuarakan aspirasi rakyat seperti yang terjadi di lapangan. Kalau pemilik pertambangan itu, pemilik perkebunan itu adalah juga yang memiliki partai. Sehingga anggota dewan yang ada di partai tersebut salah atau benar, dia harus menyuarakan keinginan pemilik partai. Kenapa demikian? Karena pendirian partai bukan berdasarkan ideologi atau idealisme terhadap cita-cita bangsa. Pendirian media bukan lagi sebagai wujud nyata dari cita-cita, idealisme dari apa yang diinginkan oleh bangsa dan negara secara real. Kalau dulu kita perhatikan pendiri media seperti Muhtar Lubis, BM Diah, dia tidak punya partai, dia tidak punya perusahaan perkebunan, dia tidak punya perusahaan pertambangan, dia tidak punya perusahaan lain-lain, tetapi benar-benar dia punya sebuah media yang baginya tujuannya mendirikan itu untuk memperjuangkan kebenaran. Kebenaran menurut publik, kebenaran menurut rakyat, kebenaran menurut orang banyak, bukan kebenaran menurut kepentingan pribadinya, bukan kebenaran menurut kepentingan bisnisnya. Kalau begini, apakah masih bisa dikatakan media adalah pilar keempat dari suatu negara? Sulit kita mengatakan itu. Sebab media tidak lagi bisa 100%, jangankan 1%, 70%
menjadi penyambung lidah rakyat yang sesungguhnya. Sedangkan cita-cita bangsa ini, adanya media di suatu bangsa untuk mencerdaskan bangsa, untuk mencerdaskan rakyat, untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Sesungguhnya suatu media itu berdiri harusnya seimbang antara idealis dan bisnis. Suatu media yang didirikan karena bisnis saja, media itu akan menjadi kapitalis. Media itu tidak akan mampu menjadi penyambung lidah rakyat. Namun suatu media yang didirikan berdasarkan idealis semata juga tidak akan bisa bergerak. Karena sebuah media itu berdiri perlu biaya. Ketika pembiayaan dari media itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada pemasukan keuangan, tidak bisa jalan. Makanya sebuah media harusnya seimbang di tubuh media itu antara idealis dan bisnis. Sekarang apa yang tadi berat sebelah sekarang. Sekarang berat sebelah. Sehingga media itu berdiri memang tergantung kepada keinginan bisnis saja. Ini yang perlu jadi bahan renungan bagi kita ke depan. Kalau ini tetap berlanjut, negara kita sulit kita bayangkan apa yang terjadi ke depan nanti. Ketika sebuah media menjadi alat propaganda, menuruti keinginan pemiliknya saja, tanpa menghiraukan keinginan rakyat. Yang penting bagi pemiliknya dia beruntung. Yang penting bagi pemiliknya dia sampai keinginannya. Demikian juga sebuah partai berdiri bukan karena ingin memperjuangkan cita-cita rakyat, tetapi ingin memperjuangkan cita-cita dirinya sendiri, baik dalam kepentingan bisnis maupun dalam hal lainnya. Kalau sebuah partai berdirinya telah untuk mengamankan bisnisnya, seperti juga sebuah media berdiri untuk mengamankan bisnisnya, susah rakyat akan bergantung ketika rakyat melihat ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.